DPR RI, perkenankan kami untuk menyampaikan sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa kami akan menyampaikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pengawasan terhadap anggaran penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, bahwa dinyatakan bahwa tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Begitu juga keberadaan kita yang ada di ruangan ini, maupun termasuk rekan-rekan yang terhormat yang berada mengikuti secara virtual, tentu keberadaan kita adalah tidak ada lain dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut. KPK sangat concern terhadap isu yang sekarang merebak, yaitu adanya wabah penyebaran dari COVID-19. Ada hal yang menjadi concern kami adalah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang pernah kita ketahui dan kenal bersama apa yang disampaikan oleh Filsuf Cicero, mengatakan salus populi suprema leg esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Inilah titik pijak kami mengapa kami sangat concern untuk mengikuti program-program pemerintah, sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 di pasal 6 huruf C, yaitu melakukan monitoring atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pimpinan Komisi 3 yang kami hormati, kita semua sudah mengetahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara, kebijakan stabilitas sistem keuangan. Inilah salah satu dari sekian banyak instrumen peraturan yang harus kita ikuti dalam rangka penanganan COVID-19. Selanjutnya, beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain kita mengacu dengan Undang-Undang Penanganan Bencana, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan sistem stabilitas keuangan negara. Ada yang langsung tentang penanganan COVID, yaitu Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing tentang kegiatan anggaran yang digunakan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terkait dengan itu, maka KPK sangat concern mengikuti seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terkait khusus dengan COVID-19, KPK mengikuti adanya anggaran COVID yang diambil dari APBN tahun 2020, antara lain besaran semuanya kurang lebih 405,1 triliun. Besaran anggaran tersebut terdiri dari 4 program. Pertama adalah kesehatan, jumlah 75 triliun, dukungan industri 70 triliun, social safety net 110 triliun, dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional 150 triliun. Apa yang sudah dilakukan KPK? Antara lain kami fokus kepada program kesehatan dan social safety net. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena dua itu yang memang menjadi perhatian kami, karena ini menyangkut dengan hajat rakyat, hak orang banyak. Dari 4 program tersebut, mungkin kami tidak perlu menjabarkan lagi di kesehatan di bidang apa, dokumen industri itu di bidang apa, safety social net itu apa, tetapi kami akan masuk kepada tidak hanya kami monitor tentang terkait program anggaran yang dikeluarkan oleh APBN, tapi KPK juga sudah melakukan bagaimana kita mengelola, melakukan koordinasi, melakukan monitoring berapa banyak anggaran APBD di samping APBN yang sudah dikucurkan. Hasil pengumpulan data dan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan pengalokasian anggaran dalam rangka penanganan COVID-19
kurang lebih seluruh Indonesia 56,57 triliun. Dari sejak awal kami lakukan pengawalan dalam rangka mengikuti 34 provinsi yang sudah menganggarkan. Ada 542 kabupaten kota yang sudah menganggarkan. Anggaran tersebut tersebar, pertama adalah 24 triliun penanganan kesehatan, social safety net 25,3 triliun, penanganan dampak ekonomi 7,1 triliun. Ini juga tidak lepas dari perhatian dan monitoring, termasuk juga kita bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah, khususnya aparatur pengawas internal pemerintah. Data-data ini kami dapatkan karena kerja keras rekan-rekan koordinasi wilayah yang ada tersebar 9 korwil membawahi 34 provinsi. Selanjutnya kami ingin sampaikan juga, dari sekian sebaran tadi, provinsi mana saja yang terbesar? Menurut catatan kami, ada 5 provinsi yang terbesar. Pertama adalah DKI Jakarta, kurang lebih 10 triliun. Jawa Barat 8, Jawa Timur 2,3, Jawa Tengah 2,1, Aceh 1,7. Total yang kami bisa datakan adalah 34 daerah provinsi yang menganggarkan penanganan COVID terbesar maksimal 10,7, minimal 10,2 miliar, dan rata-rata 985 miliar. Ada satu yang lebih dari 1 triliun, yaitu 6 daerah, dan ada yang 100 miliar sampai dengan 1 triliun, ada 20 daerah, dan ada yang terdapat di bawah 100 miliar, yaitu 8 daerah. Inilah yang kami lakukan pengawasan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan mengedepankan kedeputian pencegahan, khususnya koordinasi supervisi pencegahan. Tidak hanya itu, kami juga membuat satu satgas gabungan antara Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan dalam rangka melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dan sekaligus melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan anggaran korupsi. Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukumannya, pidananya adalah pidana mati. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping tadi provinsi juga ada kabupaten. Kabupaten ada 5 terbesar. Pertama adalah Kabupaten Jember, 479,4 miliar. Nomor urut kedua adalah Kabupaten Bogor, 384,1 miliar. Kabupaten Bandung 273,5 miliar. Kabupaten Tangerang 243 miliar. Kabupaten Tulang Bawang 228,8 miliar. Angka-angka ini sekali lagi kami laporkan, kami update terus sampai terakhir dengan tanggal 20 April yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, ancaman penyebaran wabah COVID-19 telah merebak kepada seluruh Republik Indonesia, provinsi, kabupaten, dan kota. Maka ada juga kota yang sudah menganggarkan penanganan untuk COVID-19. Antara lain kota Makassar terbesar 749,1 miliar. Kota Tangerang 349,8 miliar, Kota Bogor sebesar 348,6 miliar, Kota Bandung 300,4 miliar, dan Kota Batam 268,1 miliar. Sebaran anggaran yang begitu besar, baik bersumber dari APBN maupun APBD, yang tadi kami sampaikan APBN 405,1 triliun, APBD 56,7 triliun. Tentu inilah menjadi perhatian kami dari KPK. Untuk itu kami coba memetakan di mana saja titik rawan terjadinya korupsi. Untuk itu kami sampaikan, yang pertama, rawan korupsi adalah di tempat pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah sumbangan pihak ketiga. Yang ketiga adalah pengalokasian anggaran, baik itu APBN maupun APBD, baik itu alokasi sumber daya mau belanja maupun pemantauan anggaran. Yang terakhir adalah pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka social safety net. Ini yang kami lakukan analisa kajian, ada 4 titik rawan terjadinya korupsi. Kalau demikian, apa yang dilakukan oleh KPK? Pertama, KPK melakukan kegiatan tentang pengadaan barang dan jasa. Bantuan sosial kita awasi, penganggaran kita awasi,
bantuan pihak ketiga juga kita awasi. Dan untuk itu tentu karena kita baca ada kerawanan-kerawanan, lebih khusus lagi terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial, karena ini menjadi hak rakyat, dia harus sampai tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran. Karena itu bisa saja terjadi, ada 3 kategori yang bisa terjadi penyimpangan. Pertama, bantuan sosialnya atau sumbangannya menjadi fiktif. Kedua, ada exclusion error, kesalahannya. Ada inclusion error. Dan ada juga tentang kualitas dan kuantitas yang berubah. Bisa saja itu terjadi. Maka KPK dalam hal ini melakukan tindakan. Pertama, KPK telah membentuk Satgas penyelidikan yang bertugas monitor terkait dengan penggunaan dan penyaluran anggaran COVID-19. Kita juga, kami tahu Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian mungkin sangat memahami KPK hanya berada di kota Jakarta, tapi kami memanfaatkan 34 provinsi dengan mengedepankan 9 korwil, baik itu pencegahan maupun penindakan. Tentulah kekuatan KPK tidak bisa menjangkau kepada 542 kabupaten kota, 34 provinsi, dan beberapa kementerian yang melaksanakan penganggaran penanganan COVID. Untuk itu, kami berharap melalui forum ini, kami akan meminta, dan sudah kami lakukan, bekerja sama dengan kementerian lembaga, termasuk meminta bantuan kepada Polri, khususnya pengawasan terkait dengan pelaksanaan anggaran dan penggunaannya, serta distribusi bantuan sosial di pelosok-pelosok tanah air. KPK juga melaksanakan kegiatan. Pertama, kami ingin sampaikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa, kami sedikit cerita Pak. Pada tanggal 30 Maret yang lalu, karena banyaknya begitu korban wabah COVID-19, beberapa alat kesehatan memang kita harus butuhkan. Maka langkah pertama kami lakukan, kami komunikasi dengan Kepala Lembaga Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah, LKPP. Kami juga bicara dengan BPKP. Apa yang kami lakukan? Kita harus atur bagaimana tata cara pengadaan barang jasa dalam keadaan bencana. Kedua, BPKP kami minta untuk membuatkan petunjuk teknis kepada BPKP perwakilan, karena dialah yang akan mendampingi pengadaan barang jasa di daerah-daerah. Karena sesuai dengan Inpres nomor 4 dan Kepres nomor 9, LKPP merupakan mendapat mandat untuk melakukan pendampingan pengadaan barang jasa, BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pengadaan barang jasa. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pengadaan alat kesehatan baik di pusat maupun di daerah itu tidak terlepas dari pengawasan KPK. Bahkan KPK telah melakukan penugasan personil KPK untuk melakukan monitoring, pencegahan, dan memastikan bahwa anggaran itu berjalan. Ada 5 orang anggota kita yang kita tempatkan penugasan di gugus tugas di BNPB. Di samping itu, kita juga memanfaatkan 9 korwil kita dengan jumlah anggota 54 orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan monitoring, pendampingan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran di wilayah. Dan kita juga melaksanakan kegiatan video conference dengan pemerintah daerah. Kami laporkan pada tanggal 8 April yang lalu, kami hadir dalam rangka memberikan bimbingan, memberikan pencerahan supaya tidak terjadi korupsi di tingkat daerah, dan dihadiri 519 kepala daerah, bupati dan wali kota. Kami melakukannya bersama-sama Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, Ketua BPKP, Kepala BPKP, Ketua BPK, Baris-Krim, dan kami selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi kita membicarakan tentang pengadaan barang jasa, tentu kita ingin melakukan juga apa yang dilakukan saat pengadaan barang jasa. KPK sebelumnya sudah pernah Pak
sudah pernah membuat kajian bagaimana supaya pengadaan barang jasa ini tidak terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kita kaji alat-alat yang akan digunakan dalam rangka kebutuhan perlu dimasukkan dalam cara e-katalog. Kalau itu yang terjadi, tentu markup harga tidak akan terjadi, penyimpangan pengadaan barang jasa tidak terjadi. Dan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia tentang kajian dan usulan terkait pengadaan barang jasa melalui e-katalog. Di samping itu, kami juga memanfaatkan sebagaimana Kepres 58 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kita juga memanfaatkan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran COVID-19, yaitu utilisasi nomor induk kependudukan. Jadi para pihak yang akan menerima bantuan, baik bantuan sosial reguler maupun bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak COVID-19, itu menggunakan dan berbasis dengan nomor induk kependudukan. Namun demikian, hasil koordinasi dengan Menteri Sosial, tentu saja pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota tidak dibatasi untuk memberikan bantuan sosial, di samping bantuan sosial yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Desa tertinggal. Dalam rangka pengadaan barang jasa ada 8 rambu-rambu yang kami sampaikan, Pak, karena kami tidak ingin ada korupsi dalam rangka penanganan COVID-19. Tetapi kami juga tidak ingin ada rasa ketakutan para pengguna anggaran. Kami juga tidak ada keinginan mereka tidak berani mengambil keputusan karena takut dengan korupsi. Sehingga kami berikan panduan melalui surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 yang rambu-rambunya ada 8, Pak. Pertama, kami sampaikan tidak melakukan persekongkolan dalam rangka pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah tidak memperoleh kickback. Ada kan janji, Pak, udah jangan ngasih sekarang, ngasih belakang aja. Ini tidak boleh terjadi. Yang kedua, tidak mengandung unsur penyuapan. Yang ketiga, tidak mengandung unsur gratifikasi. Yang keempat adalah tidak adanya benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Yang kelima adalah tidak ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam adalah tidak ada kecurangan. Yang ketujuh adalah tidak berniat berjahat dengan memanfaatkan kondisi darurat bencana. Yang kedelapan adalah tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena bisa saja, Pak, para pengguna anggaran tahu kalau ini akan terjadi korupsi, tapi dia pura-pura tidak tahu, tutup mata, berjalan, maka bisa diminta pertanggungjawaban. Begitu juga dengan nomor 4, Pak, KPK juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang gratifikasi, Pak. Karena banyak yang bertanya, Pak, dengan KPK, Pak, bagaimana kalau seandainya kami menyiapkan anggaran untuk memberikan sumbangan kepada gugus tugas, jumlahnya besar, jangan sampai nanti kami dikatakan memberi gratifikasi sehingga diperiksa oleh KPK dari mana uangnya. Untuk itu kami pun mengeluarkan surat edaran terkait dengan gratifikasi. Bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini ada sampaikan rambu-rambunya, Pak. Pertama, harus tahu siapa yang memberi. Kedua, jumlahnya berapa. Ketiga, akan disebarkan atau distribusikan kemana. Keempat, ada administrasinya. Kelima, dipublikasikan tentang pemberian atau penerimaan barang itu tersebut. Yang keenam adalah harus membuat catatan atau pembukuan tentang penerimaan barang-barang terkait dengan penanganan COVID-19. KPK juga setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Kesehatan, dengan pemerintah daerah, dalam rangka memastikan bahwa program-program yang dianggarkan menggunakan APBN dan APBD itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diverifikasi, dan tetap valid, mulai dari pembuatan program sampai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu begitu banyak yang
harus kami sampaikan, tetapi pada gilirannya kami ingin menyimpulkan beberapa hal yang sudah kami lakukan. Ada 6 yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penanganan COVID-19. Pertama, KPK melakukan pencegahan, berkoordinasi, memonitor atas penggunaan anggaran khususnya pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan LKPP untuk pendampingan, dan sekaligus kami sudah melakukan komunikasi kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan, dan ini sudah dijalankan, Pak. Yang kedua, KPK membuat surat edaran tentang rambu-rambu pengadaan barang jasa sesuai dengan surat edaran KPK nomor 2 tahun 2020 tanggal 2 April 2020. Yang ketiga, untuk menjamin kepastian donatur, dermawan, penyumbang untuk penanganan COVID-19, maka KPK pun sudah memberikan surat edaran tentang ketentuan penerimaan uang, barang, dan itu bukan merupakan gratifikasi. Keempat, KPK juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait besaran alokasi anggaran, dan kita terus memastikan bahwa ini tepat sasaran. Yang kelima, KPK berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan pemanfaatan utilisasi NIK dalam rangka pendistribusian bantuan sosial. Yang keenam, di samping itu KPK juga terus melakukan monitor terhadap alokasi anggaran dari pemerintah daerah yang besaran tadi 56,7 miliar. Bapak, Ibu, dan sekalian yang saya hormati, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, tentu kita bertanya sekarang, bagaimana menyikapi penggunaan anggaran COVID-19 dan bagaimana pula prediksi KPK. Izinkan kami untuk menyampaikan. Pertama, anggaran penanganan wabah COVID-19 sungguh besar. Tetapi kalau dibandingkan jumlah penduduk kita 263 juta orang, tentu anggaran 405 triliun belum besar. Di samping itu, pemerintah daerah juga sudah melokasikan anggaran 56,57 triliun. Prinsipnya adalah selama penggunaan anggaran, pejabat pembuat komitmen melakukan penggunaan sumber daya tadi dengan benar material, benar formil, akuntabilitas, dan dapat bertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan rakyat, maka itu merupakan kewajiban kita bersama untuk mengurangi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran. Kedua, walaupun kita sudah mengikuti baik itu dengan cara pencegahan, koordinasi, monitoring, tentu kami sangat berharap dan mohon dukungan kepada Komisi 3 supaya dalam rangka pengawasan anggaran COVID-19 tentulah kami tetap bergandengan tangan dengan aparat penegak hukum lain, kejaksaan dan kepolisian di bawah kerjasama dan dinaungi oleh Komisi 3 DPR RI selaku mitra sebagai aparat penegak hukum. Yang ketiga, KPK secara awal sudah melakukan koordinasi, komunikasi, dan terlibat langsung dalam rangka penanganan COVID-19. Program-program jaring pengaman sosial dan program pengadaan barang dan jasa merupakan program yang memiliki risiko tinggi terjadinya suatu penyimpangan, maka KPK memberikan fokus perhatian dengan membentuk Satgas COVID-19 gabungan penindakan dan pencegahan. Bapak Ibu sekalian, rawannya adalah pertama, kita tahu penanganan COVID ini melibatkan seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, 542. Dalam waktu yang sama 270 daerah akan pilkada. Dari 542 daerah yang mengalokasikan dana untuk COVID-19, tidak semuanya terpapar COVID-19. Pertanyaannya sekarang, berapa yang tidak terpapar dan berapa yang pilkada dan tidak terpapar COVID-19? Inilah yang kami petakan. Bapak, Ibu, dan sekalian yang saya hormati, pada giliran terakhir sebagai penutup, ke depan KPK akan melakukan kegiatan, dan ini sudah kita lakukan. Pertama,
kita sudah bentuk Satgas khusus COVID-19, baik dari penindakan maupun pencegahan. Kedua, KPK berkoordinasi dengan LKPP, BPKP sampai hari ini, karena mereka diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan COVID. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami juga terus bekerja sama dengan kementerian lembaga dan rangka penyaluran bantuan sosial, dan kita tetap dan terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Polri dalam rangka melakukan pengawasan penggunaan anggaran COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bagian akhir kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, Salus Populi Suprema Leg Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik.